Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita mau mempelajari eh, sekolah minggu dewasa. Hari ini pelajaran yang ke-12 dengan judul Si Pendurhaka pada Hari Tuhan, ya. Eh, Natsnya diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Jadi ini supaya waktunya enggak terlalu panjang. Jadi seperti biasa sebelum Bapak Ibu membuka apa kita akan belajar bersama-sama sekolah minggu pada hari ini. Bapak Ibu silakan berdoa terlebih dahulu, ya. Jadi judulnya adalah Si Pendurhaka pada Hari Tuhan. Bahannya diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, ya. Kita itu pernah mendengar, ya, ajaran-ajaran yang apa ya, mereka mengaku dari ajaran Kristen, tetapi sebenarnya ajaran itu adalah tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Jadi ada yang salah satu ajaran mereka tuh eh, mengajarkan seperti yang umumnya orang Kristen pelajari di dalam Alkitab, tetapi mereka tidak mengakui bahwa, maksudnya ajaran ini mereka tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Jadi mereka ada yang mempercayai bahwa Allah itu Tritunggal itu, bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan Allah, ya. Jadi ada ajaran yang mengajarkan seperti itu. Lalu ada juga ajaran yang mereka itu membuat nubuat-nubuat seperti itu. Jadi seolah-olah bahwa nubuat itu berasal dari Allah gitu. Jadi seolah-olah nubuat itu adalah Tuhan Allah yang apa memberi nubuat itu. Jadi banyak sekali memang ajaran-ajaran eh, palsu seperti itu, dan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3 di situ, ya, eh, Paulus menjelaskan bahwa sebelum hari Tuhan itu akan didahului dengan murtad dan manusia pendurhaka. Jadi memang banyak sekali ajaran-ajaran saat ini yang mengatakan bahwa oh, sekarang itu karena apa ya, ada kejadian-kejadian seperti ini, banyak bencana, banyak banyak kejadian-kejadian yang di luar akal manusia, ya. Maksudnya kejadian-kejadian yang menurut mereka itu aneh. Jadi mereka lalu menyimpulkan bahwa wah, berarti sebentar lagi akan hari kiamat gitu. Tetapi di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3, Paulus menjelaskan bahwa sebelum hari Tuhan itu nanti akan didahului dengan murtad dan manusia pendurhaka. Manusia pendurhaka. Saya akan membacakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, ya. Jadi nanti tanda-tandanya akan seperti itu, bahwa hari Tuhan itu akan ditandai dengan banyak sekali orang-orang yang murtad, dan banyak sekali orang-orang yang sudah tidak mempercayai Alkitab, dan di situ si pendurhaka itu akan datang, ya. Eh, Siapakah si pendurhaka itu, ya? Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, pendurhaka siapa, pendurhaka itu, ya? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, di situ dikatakan bahwa si pendurhaka itu adalah antikristus. Jadi ternyata bahwa nanti pada hari sebelum kedatangan Tuhan itu, sebelum tiba waktunya
hari kiamat itu bahwa akan eh, kedatangan si pendurhaka, dan pendurhaka itu menurut 1 Yohanes 2 ayat 18 adalah antikristus ya. Jadi pekerjaannya antikristus itu ngapain sih gitu? Kenapa ada antikristus ya? Saya akan membacakan di dalam ayat 9 di dalam 2 Tesalonika tadi ya, saya akan membacakan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Jadi memang pekerjaannya antikris itu seperti itu. Jadi mereka itu apa ya, berusaha supaya mereka itu disembah, berusaha mereka itu ingin menyamakan dirinya itu seperti Tuhan Allah. Jadi mereka akan berusaha memperdaya manusia. Caranya dengan apa ya? Mereka mengadakan apa ya? Tanda-tanda mujizat gitu ya. Mereka banyak sekali mengadakan seperti itu. Lalu mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan ajaib itu menurut mereka. Jadi mereka berusaha tuh apa ya? Memperdaya manusia supaya manusia itu percaya akan kehebatan mereka ya gitu ya. Tujuannya supaya apa ya? Supaya manusia itu takjub dan percaya akan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi memang licik sekali ya. Jadi manusia nantinya mereka itu akan banyak sekali yang apa ya, mudah percaya dengan ajaran-ajaran seperti itu. Kita lihat aja sekarang kalau di dalam kita lihat eh, saat ini ya, kalau kita saya karena saya itu ya termasuk salah satu apa ya, pengguna medsos, jadi di situ tuh banyak sekali di dalam media sosial itu berusaha orang itu menyihir dengan cara apa ya, mereka itu melakukan eh, menawarkan aplikasi tetapi dengan cara mereka itu mempercayai hal-hal yang di luar akal pikiran manusia. Jadi seperti itu ya. Jadi memang itu tujuannya itu apa ya, untuk menarik supaya manusia itu menjadi percaya ya. Jadi memang sekarang lagi marak seperti itu ya, banyak peramal, terus banyak yang mereka itu karena memang karena sekarang dunianya dunia digital, jadi mereka apa ya, dengan cara tidak door to door seperti itu, tapi mereka menggunakan media sosial itu supaya apa ya, orang itu menjadi percaya, dan ini sangat nyata sekali bahwa pengaruhnya itu sangat luar biasa itu. Makanya hati-hati dengan eh, anak-anak sekarang itu. Jadi kita sebagai orang tua harus terus-menerus mengawasi anak-anak supaya mereka itu apa ya, tidak terpedaya oleh eh, ajaran-ajaran seperti itu, karena memang mereka berusaha sekali untuk menarik anak-anak dengan cara mereka itu melakukan apa ya, yaitu tadi ya, melakukan perkara-perkara yang menurut mereka itu menarik ya itu. Jadi, wah, kalau seperti itu bisa bahaya. Apakah Tuhan itu akan tinggal diam? Tentu saja tidak ya. Tuhan akan terus berusaha supaya orang-orang itu apa ya, tetap menjadi anak-anaknya ya. Jadi kalau kita lihat di dalam eh, 2 Tesalonika tadi di dalam ayat 8, saya akan membacakan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi memang eh, Tuhan Yesus akan apa ya, akan mengekang, akan menahan si pendurhaka itu dengan nafas mulutnya ya. Loh, kok bisa? Ya jelas bisa, karena memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang sejati, Allah yang luar biasa kekuasaannya, dan eh, bisa melakukan hal-hal eh, yang di luar
nalar kita karena memang Tuhan Yesus itu Allah yang sejati, dia bisa melakukan apa saja. Makanya pada saat si pendurhaka itu akan berbuat seperti tadi saya katakan ya, mereka akan berusaha mengadakan hal-hal yang supaya manusia itu menjadi percaya, tetapi Tuhan Yesus itu bisa menahan mereka, bisa mengalahkan mereka ya. Jadi Tuhan Yesus memang Tuhan Allah yang sejati, Allah yang sangat luar biasa ya. Jadi senjata yang digunakan Tuhan Yesus itu adalah firman Allah ya. Saya akan membacakan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 dan 13 ya. Yang dilakukan Tuhan Yesus untuk mengalahkan si pendurhaka itu seperti apa ya. Di sini dikatakan, ya, saya akan membacakan di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 13. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atasnya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Jadi Tuhan Yesus akan mengalahkan mereka dengan nafas mulutnya itu adalah mengalahkan dengan firman Allah ya, mengalahkan dengan firman Allah ya. Jadi senjata yang digunakan Tuhan Yesus itu adalah firman Allah ya. Kemenangan Kristus atas kejahatan terjadi melalui kuasa firman-Nya. Ketika Tuhan Yesus berfirman, maka kemenangan akan menjadi miliknya. Ingat ya, ketika Tuhan Yesus berfirman, kemenangan akan menjadi miliknya atau milik Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang sejati ya. Kehancuran si pendurhaka digambarkan dengan dilemparkannya ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang ya, Wahyu 19 ayat 20. Jadi si pendurhaka atau si iblis ini akan berusaha seperti apa sama Tuhan Yesus akan dibinasakan ya. Jadi luar biasa ya Tuhan Allah kita yang patut kita sembah, patut kita apa ya, puja-puja. Jadi jangan sampai kita terpedaya oleh ajaran iblis yang berusaha eh, dengan cara apa ya, memakai orang-orang yang ada di sekitar kita itu supaya mereka akan mempengaruhi kita, supaya kita itu firmannya supaya kita itu imannya menjadi goyah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus-menerus membangun iman kita. Jangan sampai kita itu lengah dan terpedaya oleh ajaran-ajaran palsu tadi. Dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus membangun komunikasi dengan Tuhan supaya kita tidak menjadi takut, kita tidak terpedaya oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang menolong kita, memberikan kita kekuatan, menghandle kita supaya kita itu tidak terpedaya oleh dosa dan kita akan terus kuat ya dengan cara membangun komunikasi dengan Tuhan. Itulah pelajaran kita hari ini, pelajaran yang ke-12, bahwa uh, kita harus terus-menerus membangun komunikasi dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.